Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya salah satu putra dari almarhum Raden Edi Martadinata. Nama saya Victor Martadinata, putra ke-6 dari 7 bersaudara. Itu pun saya coba akan memperkenalkan saudara-saudara saya yang lain. Kakak saya yang pertama bernama Suheni, biasa kami panggil Mbak Heni. Yang kedua Mbak Hedi. Yang ketiga Mbak Yudi. Yang keempat kakak saya laki sudah dipanggil lebih dulu sama Allah yang Maha Kuasa, jadi sudah almarhum. Yang nomor 5 Mbak Ria. Nomor 6 saya Victor. Yang ketujuh yang paling bungsu dan putranya Pak Marta adalah Ita. Untuk menceritakan apa yang memori saya waktu saat ayah saya sebelum meninggal, mungkin ada sedikit memori yang saya bisa sampaikan. Memang di hari kejadian itu tanggal 6 Oktober 1966 saya nyeberang jalan. Ternyata saya nggak lihat, tapi kurang hati-hati, saya terserempet motor roda 2. Nah, disitulah yang saya bisa ingat kembali. Saya terakhir ketemu ayah saya. Kemudian ayah saya datang dari kantor membawa saya ke rumah sakit RSAL untuk difoto, atau mungkin karena takut ada tulang atau patah yang retak. Lalu sorenya saya ingat sekali ayah pergi dan ganti baju sebagai penerbang, bicara sama ibu dalam bahasa Belanda yang pasti saya tidak mengerti, Pak. Ayah saya juga tidak mencium, tidak apa, pergi saja lewat samping saya. Gitu. Nah, untuk kecelakaannya, musibahnya itu, pemerintah dan negara sudah menyelidikinya, ya dengan catatan cuacanya kurang baik pada saat itu dan anginnya juga cukup keras, ya, sehingga terjadi musibah pada saat ayah saya bersama rombongan tamu atase pertahanan militer dari Pakistan yang ditugaskan di Indonesia untuk kembali ke Jakarta. Jadi pada saat kembali ke Jakartanya, musibah itu terjadi. Ya kira-kira itulah yang saya bisa sampaikan dan saya ingat. Juga ada beberapa keterangan dari ibu yang saya bisa refresh kembali pada saat itu. Yang paling berkesan sama saya waktu itu saya masih berumur 13 atau 14 tahun ya. Itu ketika G30 SPKI, Mas. Kan ayah pergi dari dinas keluar rumah gitu kan setelah kejadian itu, dan 2-3 hari kemudian ayah pulang. Kami harus mengungsi, dibawalah ke Kartika Bari naik Panzer. Jadi kami sekeluarga, adik kakak beradik itu masuk ke dalam Panzer yang gelap, yang kami pikir dulu ini kita masuk kemana ini. Adik saya yang paling kecil itu juga baru umur berapa ya, kita 4-5 tahun kali. Adik saya yang paling kecil itu. Jadi itu sesuatu yang luar biasa ya. Dan ayah itu kelihatan sangat concern gitu, khawatir sama keadaan kami keluarga. Nah, ketika kami sudah tidur di Kartika Bahari itu, ayah datang lagi, kami harus mengungsi lagi ke pulau. Jadi bisa bayangkanlah kegentingan pada tahun 1965 itu waktu G30 SPKI. Itu sangat berkesan untuk saya, dan saya tuh waktu masih kecil itu, ya memang masih kecil sih waktu itu, kan saya sakit tuh di jalan di Ponorogo 48 ada pohon beringin besar banget tuh. Kita karena dilarang main di bawah situ karena kan banyak setan kayak di situ, tapi akhirnya saya sakit, makanya ayah bilang, makanya kalau dibilang orang tua tuh jangan main, karena kita senang main masak-masakan di situ kan. Terus kita selalu main tak umpet, dan yang paling sering kita kerjain adalah guru ngaji, guru piano. Kita anak-anaknya pada nggak mau nih, malas ngaji, malas les piano. Tapi ayah selalu dengan sabarnya tuh selalu mengajak kita ya untuk anak-anaknya juga ngaji atau main musik, karena main musik itu ternyata sangat penting ya untuk perkembangan jiwa anak ya. Dan jadi bapak sebagai orang militer itu juga sangat halus perasaannya, dan bapak juga seorang musisi. Bapak itu bisa main saksofon, bisa main akordeon, bisa main klarinet, bahkan bapak itu dulu main band. Bapak tuh senang juga sama kadet-kadet, ya pesta di rumah, kalau mereka lagi pesiar gitu dikumpulin di rumah dansa.
dan Sahali-Gali namanya. Cuman karena saya waktu masih kecil, saya ngintip-ngintip aja di kamar gitu karena belum boleh ikut pesta. Tapi bapak itu orang luar biasa, sangat luar biasa. Dan ayah itu lebih pintar masak daripada ibu. Dan bapak itu gak senang makan, sering bawa kita jalan-jalan, makan di mana-mana. Dan bapak itu sangat menghormati ibu. Sehingga kalau pergi-pergi pun yang buka pintu mobilnya itu bapak, bukan ajudan. Dan kalau bapak sama ibu ke resepsi, bapak pasti nyari ibu dulu, apakah ibu udah dapat minum atau belum. Sehingga banyak para istri-istri lain tuh suka iri gitu, malah bilang sama suaminya, kayak Pak Marta dong tuh nomor 1 istri yang dicari, udah minum apa belum. Nah, mereka selalu standing party atau apa gitu. Jadi keluar masuk mobil ayah yang bukain pintu, bukan ajudan. Waktu ayah meninggal kan kami dikunjungi Pak Nasution. Ibu kan marah nangis kesel gitu. Suami saya nggak mungkin jatuh begitu saja karena ada instruktur, ada pilot in command, jadi nggak mungkin. Apalagi puncak Dan bawa itu kan seperti orang naik beca ya. Lalu Pak Nas bilang, ibu harus stop, tidak puas bapak meninggal karena situasi tidak aman, kita tidak tahu siapa musuh siapa lawan. Nah, saya diajar sama ibu saya, kamu sebagai orang muslim, mati itu hanya cara aja. Jangan kamu komplain terus, bapak saya nggak kita, bapak sih bisa buat itu, nggak boleh. Ibu saya bilang, ayah kamu seorang tentara, jadi mati dengan cara aku sudah terima aja. Dengan cara apapun, ditembak orang, apa ditembak, apa enggak, mati di perang, atau apa, jadi terima saja. Yang ini, perintahnya si Anu. Iya. Jadi kami ada namanya, cuma kami nggak pernah, kita cari apa Pak. Belum tentu benar, atau juga itu kan memang keadaan saat itu harus begitu. Bapak itu sibuk sekali, tapi selalu mengajak kita, apalagi terhadap kan keluarga kami kebanyakan dari bapak itu di Bandung, dia selalu mengajak kami ke sana untuk tahu adik-adiknya yang mana, ini yang nomor berapa. Jadi selalu rajin bapak tuh. Ingat itu kalau bapak sore-sore mau pergi naik helikopter itu suka lewat rumah, jadi dia kasih tahu nanti jam sekian saya lewat rumah, jadi kita semuanya lihat ke atas begitu. Kalau melihat ibu dipilih jadi sebagai ketua IKPN pertama, ya kalau saya lihat sebagai anaknya gitu ya, memang ibu dari muda sudah banyak senang berorganisasi. Basicnya saya rasa itu. Jadi mulai dari Warah Kawuri, dia senastri, seperti macam Dharma Wanitanya yang untuk sipil ya. Kalau di tentara kan dia senastri. Jadi ibu memang senang berorganisasi, senang berkomunikasi, dan juga senang memecahkan persoalan bersama. Jadi itulah mungkin yang dianggap oleh teman-temannya, ibu punya cukup jam terbang duduk di organisasi. Saya pernah tanya sama pengurus Sumbangsi, kenapa ibu saya nggak boleh turun? Ibu saya udah tua tuh, saya bilang kan. Oh enggak Pak, ibu tuh kalau 2 hari appointment minta sama gubernur sama menteri nggak dikasih, ibu yang angkat telepon Pak. Siapa yang berani orang kayak gitu? Jadi ibu kami pertahankan. Jadi kalau kami bikin janji sama gubernur 2 hari nggak ada kabar, ibu yang angkat telepon langsung ke gubernur atau ke sekretarisnya, bilang saya Ibu Marta mau ketemu, selesai urusan Pak. Jadi kami keberatan kalau ibu turun dari ketua SM. Jadi ibu tetap dipertahankan sampai hampir 40 tahun Pak. Sampai kami di umum itu milik situ ya, sekolahan. Saya bilang Bu, ibu saya ketua yayasan aja. Jadi dari jam-jam terbang itu mungkin ibu terpilih menjadi ketua IKPN yang pertama karena memang ibu senang gitu Pak. Ibu Marta Dinata itu memang sangat concern ya kepada keluarga pahlawan itu, dan ibu itu merasa begitu bangga ya suaminya menjadi pahlawan nasional hanya dalam kurun waktu 1 tahun ya, 1 atau 2 tahun setelah ayah meninggal. Jadi begitu ada tunjuk ikatan keluarga pahlawan itu, ibu lalu merangkul semua keluarga pahlawan dan ibu mengundang dari seluruh Indonesia datang sampai rumah sampai penuh, tapi ibu senang sekali. Dan ibu juga sangat aktif sih di ikatan keluarga pahlawan, termasuk kami juga.
Dan memang rencananya juga nih Ikatan Keluarga Pahlawan akan diturunkan kepada anak-anak dan cucu-cucu gitu loh Mas, supaya mereka juga saling kenal dan terus biar lebih tahu sejarah kepahlawanan di Indonesia ini. Ketika saya lahir nih kebetulan ayah saya kan lagi sekolah di Coronado di San Diego. Nah ibu tuh melahirkan saya yang nungguin Pak Laksamana John Lee sama istrinya. Jadi ketika Pak John Lee dapat gelar pahlawan itu, saya mendampingi Ibu John Lee di Istana Negara. Dan itu adalah salah satu amanah juga dari Ibu ya, untuk kita selalu ikut aktif dalam kegiatan Ikatan Keluarga Pahlawan. Alhamdulillah sampai sekarang kami juga ikut bergiat, walaupun sering-sering juga nggak datang, tapi kami tetap di hati kami. Mungkin istirahatnya cuma Sabtu Minggu kali ya, itu dari Senin sampai Jumat nggak pernah, dari berbagai macam aktivitas sosial kayak gitu. Jadi mungkin kesan saya itu banyak kenapa Ibu sampai dipilih jadi ketua IKPMI pertama, karena memang banyak yang telepon Ibu ngadu ini bagaimana kita dari daerah atau di sini sampai Ibu udah dibikin satu organisasi saja supaya mereka bisa tersalurkan udah satu suara untuk ke government, dan juga ikut membantu kalau orang mau menjadi dapat gelar kan harus ada kriterianya Pak, itu IKPMI ikut membantu gitu Pak, melahirkan persyaratan bagaimana seorang figur itu bisa menjadi dapat gelar pahlawan nasional berevolusi. Jadi IKPMI juga banyak memikirkan hal itu supaya lebih tertib dan lebih disiplin gitu ya. Jadi tidak asal comot aja gitu dari mana, jadi gitu aja jalur-jalurnya ya, karena Ibu cerita sama saya gitu Background dari kehidupan. Jadi itu yang saya bisa sampaikan, kesan saya Ibu di sisi kehidupannya yang lain ya, orang yang senang berorganisasi kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.